wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Betung beserta Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita membaca lafaz Bismillah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan kita yang sederhana ini dalam acara diseminasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah SPD. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Betty Arianti SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Baiklah, penginjak acara selanjutnya atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Rohani SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini kita bisa berkumpul dan bisa mengikuti acara diseminasi aksi nyata nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Fatimah SPD CGP Angkatan ke-9. Sholawat seiring salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 10 Betung, dan yang saya banggakan hari ini Ibu Fatimah yang akan memaparkan apa sih isi diseminasi aksi nyata itu. Jadi kita sama-sama belajar apa itu aksi nyata untuk CGP. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah
Pak Juharsa angkatan ke-8 hampir selesai, dan Ibu Fatima mendekati. Kemudian ada angkatan ke-10 calonnya yaitu Ibu Betty Arianti. Saya berharap banyak kepada Bapak Ibu guru SD 10 untuk semuanya mengikuti nanti lulus angkatan ke-11. Amin. Saya berharap banyak kepada Ibu Fatima dan Pak Juharsa. Apa sih perubahan-perubahan di dalam CGP itu untuk diimbaskan kepada guru-guru yang lain? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semangat untuk Bapak Ibu semua dan semangat untuk mengikuti CGP. Kepada Bu Fatima nanti dipaparkan apa sih diseminasi itu. Mungkin itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita menginjak pada acara ini, yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Fatima SPD CGP Angkatan 9. Kepada Ibu Fatima dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua atas kesempatannya yang telah hadir di ruangan ini guna memenuhi, ini sebenarnya tugas saya ya Pak Bu, memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Banyuasin SDN 10 itu. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Nah, diseminasi, apa loh diseminasi itu? Diseminasi ini adalah pemaparan atau bahasa kita sharing ya. Sharing mengenai budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita terapkan Bapak Ibu ya di sekolah kita. Budaya positif itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita sendiri ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih budaya positif itu. Sebelumnya ya, sebelum kita menginjak ke budaya positif, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. SDN 10 betul? Bisa. Iya, alhamdulillah semangat ya. Gini ya Bapak Ibu, coba antara teman sebelah ya, genggam ya. Misalnya di tangan Bapak Ibu itu ada benda yang paling berharga ya, genggam benda yang paling berharga sekali ya. Misalnya kayak misalnya benda itu ya, jangan disebut dulu ya. Paling berharga pokoknya. Nah, yang sebelah tadi, teman sebelah tadi mencoba membuka barang berharga yang Bapak Ibu. Coba bisa tidak saling membuka. Oke? Iya. Itu barang berharga loh, Bapak Ibu ya. Barang berharga, paling berharga bagi Bapak Ibu. Iya. Oke, ada yang sudah terbuka? Tidak. Kenapa tidak terbuka? Karena sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya, beginilah budaya positif kita ya, sangat berharga dalam diri kita sendiri. Ya, di sini ada di monitor konsep inti budaya positif. Ada 6 ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin belajar. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia.
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dari keenam konsep inti ini, manakah yang menurut Bapak Ibu paling menjadi bagaimana ya? Menjadi pertanyaan, apa sih yang keenamnya ini yang baru terdengar? Segitiga restitusi. Ya, baik, kita akan posisi kontrol, boleh. Nanti kita semua akan membahasnya bersama-sama. Ya, selanjutnya perubahan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya yaitu miskonsepsi teori kontrol. Ini ada ilustri guru mengontrol murid, ya. Ilustri bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Selanjutnya ilustri bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan. Terakhir, ilustri bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, semoga miskonsepsi ini ada pada kita ya. Ilustri bahwa kita tidak harus mengharuskan anak didik kita bisa, ya. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Berarti disiplin di sini adalah belajar untuk berbuat yang baik, yang bagus. Ya, kita sebagai guru adalah ditiru, diguru oleh anak murid. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Kita menghukum anak didik kita tidak boleh, atau mengancam anak didik kita juga tidak boleh. Ya, semuanya ada ada prosesnya masing-masing ya. Jadi mereka yang tidak tahu, tidak memahami, patut kita pelajari ya. Kita ajari dengan rasa kasih sayang seorang yang. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Bisa dilihat di situ ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Oke, di antara ketiga itu mana yang menurut Bapak Ibu terapkan? Yang mana Bapak Ibu bisa mendalaminya? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, diri kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Insya Allah itu semuanya ada pada diri kita ya Bapak Ibu ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, apa saja sih kebutuhan dasar manusia?
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya ada 5, ya. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup, rumah. Yang kedua, cinta, kasih sayang. Selanjutnya, harga diri, ya, penguasaan, ya. Selanjutnya, mandiri. Terus yang terakhir, kesenangan bermain. Ini manusiawi ya Bapak Ibu ya. Semuanya kita butuh, ya. Yang pertama, makanan, pakaian, tempat tinggal kita butuh, ya. Terus yang kedua, rasa diterima, diperdulikan, ya. Istilahnya kata anak-anak itu minta perhatian, ya. Kita butuh itu. Lumrah itu ya, itu dasar manusia. Yang kedua, yang ketiga yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap. Gak mungkin kan kita ada di sini gak dianggap. Mustahil ya Bapak, itu kebutuhan ya. Selanjutnya, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru. Kita juga ingin tahu kita mendalam ya. Semoga dengan pemaparan ini nanti Bapak Ibu tergerak hatinya untuk mengikuti menjadi calon guru penggerak selanjutnya. Amin. Yang terakhir, bermain humor, ya, bermain atau humor, tertawa. Kalau menurut terus gak enak ya Bapak Ibu ya. Jadi harus senyum ya. Kalau menurut takut anaknya, apalagi guru-guru ya harus selalu humor dan mengajak anak bermain. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini loh Bapak Ibu, ada 2. Motivasi eksternal dan internal. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Coba Bapak Ibu, pagi-pagi tadi datang nggak pagi-pagi ke sekolah? Jam berapakah Bapak Ibu datang ke sekolah? Oke, jam 7 sudah ada di. Kenapa? Pagi-pagi sudah datang ke sekolah. Memenuhi kewajiban, tuntunan, panggilan. Bukan menghindari hukuman ya Bapak Ibu. Kalau terlambat datang ke sekolah dipotong tunjangannya. Lumrah itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi Bu ya. Alhamdulillah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kalau Bapak Ibu rajin ke sekolah, mengerjakan tugas-tugas sekolah, apakah Bapak Ibu pernah mengharapkan imbalan atau jasa dari orang lain? Tidak. Alhamdulillah, biarlah Tuhan yang membalas. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Gimana Bapak Ibu, setuju dengan ini? Yang ketiga, perilaku manusia ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Setuju? Ya, itu internal ya. Insya Allah ada semua dalam diri kita. Selanjutnya, yang ketiga tadi adalah hukuman, ya. Nah di sini ada hukuman restitusi. Hukuman ini tidak terencana tiba-tiba. Misalnya ada yang tidak mengerjakan PR, kita langsung menghukum anak tersebut. Semoga tidak Bu ya, tidak boleh terjadi. Restitusi. Nah ini yang akan kita bahas selanjutnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Posisi kontrol guru dalam menerapkan restitusi tadi yaitu ada penghukum, selanjutnya pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang penghukum apa Bapak Ibu? Hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk penghukum ya. Yang kedua tadi membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Selanjutnya teman. Oke, bisa dibacakan yang kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara tadi sebagai teman. Ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain-kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Terima kasih. Itu kontrol guru sebagai teman. Ada juga pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai next selanjutnya manajer ya. Ya. Masih semangat Bapak Ibu? Kurang semangat ya. Coba kita ice breaking dulu. Bu Eci bisa memimpin ice breaking pada kesempatan kali ini. Hadirin ibu sama berdiri. Semangat ya. Harus semangat, kalau bapak ibu gurunya tidak semangat, nanti anak muridnya juga tidak semangat. Oke, gitu ya. Ini yang berikutnya tentang teko kecil dan pohon apel. Teko kecil dulu ya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan, dan tuangkan, dan tuangkan. Oke, sekarang pohon apel. Aku pohon apel yang rindang, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku tumbang, krek krek krek. 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 Bila angin berhembus, hus hus hus. Bila angin berhembus, hus hus hus. Oke, terima kasih. Kurang nah, tes breaking apa ini? Oke, yang diingat deh. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum, hi hi. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, lalu tertawa, ha ha. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, pop pop. Digulung-gulung, digulung-gulung, teriak hore hore. Lagi? Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Saya kembali kepada Ibu Fatimah.
Terima kasih Ibu Ija. Ya. Nah ini ya, posisi kontrol apakah aku? Coba jawab pertanyaan ini bersama-sama Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan contoh yang tadi. Sebagai apakah? Manajer, teman, pemantau, atau saya kecewa sekali dengan kamu? Manajer. Oke Pak, coba kita lihat jawabannya. Apa itu? Membuat merasa bersalah. Ya, gak apa-apa Bapak Ibu. Bapak walaupun sana ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita bicara dengan murid itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghubung. Iya benar ya. Sudah ada tadi Pak ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman, ya, penghubung, boleh. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita lihat jawabannya ya. Manajer, ya, selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Hukum. Ada yang lain? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai? Kita lihat jawabannya. Sebagai apakah itu? Iya. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu perlu Bapak Ibu ya? Keyakinan kelas ini sudah kita ketahui sebenarnya keyakinan itu berbeda dengan peraturan kelas ya. Aturan kelas ya berbeda. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah dilibatkan saat membuat keyakinan semua warga kelas atau sekolah. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam tahap terakhir, segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi ini ada 3. Restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini ada ya, bisa lihat kita belajar bersama-sama. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita semua yang termotivasi secara intrinsik. Nah ini ada contoh dari segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Itu Sonia tidak terima pekerjaannya dicontek ya. Ya.
Demikianlah paparan atau diseminasi budaya positif dari saya. Semoga setelah ini kita dapat mewujudkan sekolah impian kita, mewujudkan visi misi sekolah kita dengan baik dan benar. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang hadir dalam acara penerapan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Fatimah bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini saya ada pantun dulu ya. Boleh ya? Boleh dong. Pak Harno punya burung kenari. Burung dijemur di sore hari. Pertemuan kita berakhir sampai di sini. Salah dan maaf mohon dimaklumi. Satu lagi. Bunga mawar, bunga serasi. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian penyampaian dari Bu Fatimah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan hilaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya? Iya. Alhamdulillah ya, semua sehat, baik, sehingga kita dapat sekolah seperti biasa. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar? Apa itu keyakinan kelas? Belum. Belum? Keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan kelas. Ya, peraturan itu tahu nggak peraturan itu apa sekarang? Ya, peraturan. Kita ada peraturan kan di sekolah ini? Ada apa? Nah, yang tidak boleh dilarang. Ada lagi. Apa itu peraturan? Tidak boleh disepelekan. Apalagi peraturan kita, peraturan di sekolah kita apa?
Bobok jangan di kelas. Tidak boleh makan di kelas sama. Harus makan apa ini? Tidak boleh makan di kelas. Tidak. Jangan makan di kelas ya. Jadi inilah kesepakatan kelas kita. Tidak boleh ikut di dalam. Tidak boleh terlambat masuk. Pakaian harus rapi. Dan tidak boleh makan di dalam. Paham semua ya? Sudah silakan tempel ke depan. Satu-satu ya. Kasih. Satu-satu. Yang sudah silakan duduk. Jadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelas 5. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan karena membuat kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faufi Kinaya dari kelas 5. Perasaan saya sangat membuat keyakinan kelas sangat senang. Pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan karena membuat kita lebih disiplin.